Aji Bangkit Pamungkas. Ya, Aji Bangkit Pamungkas saat ini sudah menjadi juara di Asian Games 2018. Sebuah mimpi yang menjadi kenyataan yang sudah dilakukan oleh Aji Bangkit Pamungkas. Indonesia. Ya, dan sekarang waktu Memang Mas Bangkit ini teman-teman pemalu sebenarnya. Saya itu mau wawancara Mas Bangkit sebenarnya, waduh, ini nanti kalau kita wawancarai tapi nggak jawab karena laporan teman-teman atlet yang mungkin di pelatnas, memang Mas Bangkit ini tipe pendiam, bener nggak Mas? Ya mungkin seperti itu ya, karena ibunya ngomong seperti itu. Ibunya Bangkit itu pendiam atau memang pendiam semua? Kakak-kakaknya? Enggak ya? Dia mau Mas Bangkit aja ya? Ya. Tapi diam-diam menghanyutkan. Ya menghanyutkan. Jadi prestasi kan berarti kan, nah. Atau memang ya pendiam? Mungkin kalau dinilai orang seperti itu. Seperti ya? Pemalu teman-teman, sebenarnya pemalu, anaknya nggak terlalu diekspos dulu. Waktu saya ngelihat di YouTube, waktu penyambutan Mas Bangkit dari juara Asian Games itu, kayaknya bukannya wajah yang seneng tapi pucet Mas. Itu kenapa Mas? Ya saya pribadi gimana ya, bangga juga, cuma saya malu juga Mas. Malunya kenapa? Saya nggak pernah gitu Mas. Oh gitu. Jarak sampai begituan kan nggak pernah juga. Nggak pernah ketemu orang banyak gitu, jadi sorotan gitu kan. Semua minta foto Aneh saya kan. ya. Alhamdulillah, tapi sekarang kita bertemu seorang idola dari Ponorogo. Mas Bangkit, orang tua sekarang kerja atau? Kalau bapak sekarang buka usaha Mas. Buka usaha apa? Isi ulang air minum. Oh gitu. Kalau ibu di rumah. Ibu memang asli orang Madiun, nikah Ya. langsung di Madiun Mas? Nikah langsung ikut bapak di Ponorogo. Oh iya ya, nikah langsung di Ponorogo Ya. berarti ya? Oh gitu, jadi ya gimana ya, dari keluarga yang sebenarnya keluarga yang biasa ya, standar biasa ya. aja. Tapi teman-teman bisa membanggakan nama Indonesia itu luar biasa sekali Mas. Itu sebagai, kadang kan orang kan, anak muda sekarang kan gini Mas, tahu bapaknya mungkin orang tuanya mampu, dia tidak bisa apa ya, mengeksplor dirinya, mengandalkan mengandalkan dari ya orang tuanya. Nah, orang tua masih Bisa. Nah, padahal belum tentu kan. Iya. Nanti kalau orang tua namanya juga rezeki kan Allah yang ngatur. Iya. Kadang langsung membalikkan ya. Iya. Nah, seperti apa nanti kan. Tapi Mas Bangkit ini membanggakan sekali teman-teman. Jadi untuk anak muda sekarang ya, contoh yang baik lah. Jangan kita fokus di mana. Contohnya ya, mama fokusnya di usaha ya, kita harus tekuni bantu orang tua dengan usaha. Kalau Mas Bangkit ini dengan atlet, dia bisa membanggakan orang tua, mungkin Indonesia mungkin Mas. Oh, dengar-dengar katanya orang tua dihajikan. Alhamdulillah ya, setelah kemarin masih menang dari Asian Games, langsung didaftarkan Haji, alhamdulillah. Tadi masih ngantri. masih ngantri. Iya. Malah pandemi juga. Pandemi juga ya, jadi mungkin mundurnya agak Ya, lama. agak lama lagi. Ya. Terus itu Mas, oh ya, yang selama jadi atlet ini yang didapatkan Mas Bangkit, mungkin yang dapatkan sukaan mungkin, contoh ya, katanya jadi diangkat jadi PNS, itu kan termasuk membanggakan Mas. Iya. Ya, terus alhamdulillah. kedua apa? Ya kemarin kan dapat reward rumah juga Mas. Alhamdulillah, itu teman tidak Bang. Jadi rumah di mana itu, di Rumah di Ponorogo. Ponorogo Ya. juga ya? Itu dari pusat, pemerintah pusat atau Dari pemerintah pusat. Dari pemerintah pusat. Jadi udah bentuk rumah gitu ya? Ya, Sudah sudah. ditinggali Mas Bangkit? Sudah Mas. Kemarin dibuat isolasi mandiri. Iya. Jadi langsung habis Asian Games itu langsung dikasih rumah ya? Jadi kan bentuk rumah itu tanahnya dari kita Mas. Oh gitu? Ya cuma bangunannya saja. Jadi setelah Asian Games disurvei dulu, disurvei tanahnya semuanya pokoknya. Ukurannya berapa Ya, gitu? adanya tanah berapa nanti dari pemerintah ke rumah ke Ponorogo baru dibangunkan. Oh seperti itu. Ya. Tapi ya itulah bentuk apa ya, kesuksesan yang, soalnya dengar-dengar Mas Bangkit itu
saya lihat di itu katanya, kata ibu itu apa namanya, kalau latihan jarang pulang, sukanya tidur di tempat latihan. Itu bener nggak sih Mas? Ya, seperti itu. Itu berarti ya teman harus gitu ya, karena kalau kita setengah-setengah ya kita nggak akan dapat. Iya. Pasti harus full fokus. Ya, full fokus lah. Itu nanti pasti dapat lah ya Mas ya. Insya Allah dapat. Oh ya Mas Bangkit, apa namanya? Sekarang latihan masih ya? Latihan terus Mas. Latihan terus ya, alhamdulillah ya. Jadi jangan sampai, ya kadang kan gini Mas, atlet kan banyak yang udah mencapai puncak, mungkin ya, karena puncak apa lagi sih yang kita dapat? Banyak juga Mas. Ya. Banyak ya, omongan gitu banyak juga. Gimana? Setelah usia muda kan, muda, berprestasi, dapat reward uang, rumah, PNS, apalagi yang mau dicari dah. Nah, ada dong gitu ya? Ada banyak Mas yang ngomong begitu. Itu temen atau? Ya kalau kebanyakan dari teman-teman, dari apalagi sih yang dicari? Iya. Cari istri ya? Mungkin seperti itu. Jadi, tapi nggak seperti itu teman ya, Mas Bangkit itu punya cita-cita yang lebih. Tapi dari saya pribadi masih pengen karena masih lagi. Muda. Iya. Kan orang kan ngomong, malah muda, udah punya rumah, punya usaha, punya bonus seperti ini, buat apa lagi sih? Iya. Tapi kalau Mas Bangkit, mumpung masih muda kita. Mumpung masih muda, masih panjang. Berarti jalurnya beda sama orang lain yang ngomongin seperti itu. Terus apa namanya? Orang tua di Ponorogo sekarang. Ya. Oke teman-teman, sekarang kita ketemu Mas Bangkit ini di Surabaya. Kebetulan Mas Bangkit lagi berlatih di Surabaya. Terus kita janjian, akhirnya kita ketemu dengan sang idola. Karena kenapa dibilang idola? Karena paling muda, terus apa namanya, juara, terus katanya dengar-dengar target nggak sih Mas dulu waktu Asian Games? Nggak ditargetkan sih Mas. Jadi gimana? Berarti bayi ajaib, emangnya bayi ajaib? Gimana? Saya pribadi ya merasa saya pribadi emang nggak ditargetkan. Kenapa? Jadi, kan pribadi sampean kenapa? Karena mungkin sama latihannya kurang atau? Soalnya kelas saya kan kelas besar nih Mas. Jadi kelas besar dulu itu selama saya di Platnas itu nggak ada apa ya, kontribusi medali buat tim gitu. Karena apa mungkin? Ya, dari beberapa kejuaraan yang saya ikuti itu soalnya kebanyakan nih saya hanya juara 3 dan kalah. Cuma itu aja. Oh gitu. Jadi dari pribadi sampean merasanya seperti itu ya. Jadi saya merasa ya sudah, kalau saya nggak ditargetkan, saya berusaha semampu saya, menang kalah urusan belakang. Yang penting saya berusaha dulu, berlatih dan dengan keras, akhirnya menghasilkan itu. Alhamdulillah dapat hasilnya seperti itu. Jadi kekalahan Mas Bangkit itu berarti kan menjadi pembelajaran. Ya, jadi motivasi saya juga. Oh gitu, ya benar. Jadi jangan sampai, kadang orang kan apa namanya sudah kalah, banyak yang down, nah, itu yang berhenti. Nah, gimana? Itu kan pasti rahasia apa Mas Bangkit ini? Kalau saya dulu Mas, zaman saya kalah itu selalu langsung telepon orang tua. Langsung telepon orang tua? Ya, jadi kan emang dari bapak kan berharapnya anaknya kan berprestasi. Iya. Gitu dengar saya masuk di Platnas itu bapak senang sekali Mas. Iya. Bapak ibu sangat senang sekali. Tapi di pertandingan saya kebanyakan kalah, saya langsung telepon. Ya gimana, masih saya emosi sama diri saya sendiri. Kenapa kok nggak bisa maksimal? Iya, padahal latihan udah itu ya. Telepon langsung minta maaf kalau belum bisa membanggakan saat ini, gini. Pokoknya banyak ngomong itu gitu. Rahasianya Mas. Ya, terakhir kalau dari ibu, dari bapak nggak apa-apa, latihan lagi buat ke depan, kalau masih diberi kesempatan di Platnas perbaiki lagi. Ya sudah, dari situ pokoknya keluarga jadi motivasi saya. Mas. Oh berarti teman-teman gitu, berarti kita harus punya cara untuk membangkitkan semangat. Karena ya gini ya, gak dipungkiri banyak atlet kan mungkin cedera sedikit ya. Cedera terus mungkin kalah, itu kan pasti kan banyak yang langsung berhenti. Ternyata motivasinya Mas Bangkit itu ya orang tua selalu menyemangati, mendoakan, terus langsung telepon orang tua, menang kalah langsung telepon orang tua. Nah itu kadang kan menjadi doa, akhirnya dikabulkan lah apa cita-citanya orang tua Mas Bangkit itu dikabulkan seperti itu. Jadi teman-teman
yang belum, mungkin yang kalah atau mungkin yang down, jangan sampailah kita berputus asa. Putus asa karena kan proses itu masih beda. panjang, ya. Proses itu beda sekali. Atau itu ada yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lama. Kalau Mas Bangkit ini cedera parah? Pernah? Pernah. Nah, apa itu? Terakhir operasi Mas. Saya sampai dioperasi, harus operasi bahu kanan dan lutut kanan. Harus operasi? Iya, soalnya kalau yang bahu kanan ini dislokasi berulang, jadi sudah sering lepas itu. Buat latihan, buat mukul itu langsung, kalau nggak tepat ya, kalau maksudnya saya nggak fokus atau meleset itu pasti langsung keluar gitu Mas. Maksudnya dislokasi ke depan nanti, tapi kalau kan ada juga yang dislokasi tapi nggak bisa langsung balik, jadi harus dibantu orang lain. Itu kalau saya nggak, kalau saya begitu lepas itu langsung bisa kembali lagi, cuma lemes dulu. Kayak bongkar pasang gitu Mas? Iya. Itu kenapa itu kata dokter? Karena tulang mudanya itu yang megang itu sudah sobek, udah nggak kuat buat nopang, buat nahan lengannya ini. Tapi dioperasi kemarin itu berarti kenanya bukan pas Asian Games berarti? Atau sebelum? Pas latihan berarti ya? Iya, pas latihan di Platnas dulu. Oh di Platnas? Iya, pas waktu kenanya sparring pas di Platnas. Oh gitu teman-teman ya. Ya pasti resiko lah Mas ya, namanya juga body Resiko contact. Nah. Olahraga keras. Tapi mungkin pesan-pesan buat atlet sekarang, kan kadang ada lihat tadi kan sukanya dulu, saya tanya sukanya, tapi ternyata di sisi suka itu di kepribadian Mas Bangkit itu ternyata ya ada sisi yang berat. Contohnya tadi kan dari keluarga yang kakaknya belum prestasi, tapi Mas Bangkit, nah itu kan berat Mas sebenarnya. Iya. Membawa nama Keluarga. Aji Bangkit keluarga juga, terus juga pernah patah. Nah ini pesan buat atlet sekarang apa Mas? Pesan atau kalau buat atlet-atlet sekarang tuh jangan terlalu gimana Mas ya, berekspektasi ya boleh, kita bermimpi yang tinggi boleh, cuma setelah seumpama kita belum bisa sampai ke sana, terus kita kalah di tengah jalan, kok aku nggak bisa ya gitu. Nah kan kebanyakan terus ya sudahlah gitu, nggak mau bangkit lagi. Nah, harus ada target dan motivasi tersendiri Mas. Kalau saya begitu, jadi selama nanti saya kalah, saya ingat target saya lagi, ingat motivasi saya lagi, biar gak gampang nyerah, gampang putus asa gitu. Soalnya Mas Bangkit ini termasuk berat juga dulu waktu di Pelatnas kan, itu kan sering kalah. Iya. Ternyata ya puncaknya ya di Asian Games. Semoga ini persiapan apa Mas? Buat PON 2021. Oh, PON Papua. kemarin prapon ya Mas? Ya, Prapon ya. kemarin prapon. Ya semoga prestasi Mas Bangkit ini selalu gemilang lah ya. Soalnya kan karena banyak orang yang termotivasi dengan Mas Bangkit. Jadi ya semoga ya itulah. Ya kita harus bangga dengan orang-orang seperti ini teman-teman ya. Karena orang-orang seperti inilah yang sesungguhnya yang mengabdi untuk orang tua, ya kan. Mungkin ya cara Mas Bangkit dengan jadi atlet. Kan ada orang yang mengabdi orang tua ya mungkin bekerja ya. Kalau saya contohkan Mas Bangkit ini membanggakan negara juga. Ya mungkin seperti itu, sedikit mengulik mengulik seorang bayi ajaib. Ya, karena masih muda, di usia muda dia udah jadi juara Asian Games. Ya, kita ambil positifnya teman-teman ya, yang negatif buang, karena kita ini sudah jadi public figure-nya pencak silat. Siapa yang nggak kenal Aji Bangkit? Karena udah dari namanya seperti itu. Ya, semoga Mas Bangkit semakin cemerlang prestasinya. Amin. Dan membanggakan orang tua. Amin. Mungkin Indonesia juga ya, negara. Mungkin cukup teman-teman. Mungkin kalau ada yang kurang, kesalahan saya ngomong atau mungkin dari Mas Bangkit sendiri nggak pas di omongan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terus mungkin kalau ada yang kurang ditanyakan, saya belum tanyakan, komen aja di bawah. Nanti insya Allah kalau banyak yang bertanya, banyak yang masih penasaran dengan Mas Aji Bangkit, saya datang lagi ke rumahnya insya Allah. Kalau pas pulang ke Ponorogo. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke teman-teman, bye. Assalamualaikum.